Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Firawati dengan NIM 202511065 dari kelas B, Program Studi Farmasi Universitas 19 November Kolaka. Saya akan membawakan mata kuliah mikrobiologi lanjutan dengan tema antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservasi. Kita langsung saja pada materi pertama, yaitu antibiotik. Terus sebelum mengetahui antibiotik itu harus kita mengetahui pula sejarah dari antibiotik ini. Nah, antibiotik ini pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming. Alexander Fleming ini dia merupakan seorang ahli biologi dari Skotlandia yang sangat tertarik dengan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, pada saat itu Fleming itu sudah riset bertahun-tahun dengan terus mencari zat yang dapat membunuh bakteri berbahaya. Fleming memutuskan untuk berlibur. Sebelum pergi, dia tidak sengaja meninggalkan cawan Petri-nya yang berisi bakteri di udara yang terbuka pada meja labnya. Ketika Fleming kembali, ia menemukan kapang hijau kebiruan seperti warna kapang pada roti, tumbuh dalam salah satu cawan Petri-nya. Dia juga menyadari bagaimana bakteri yang tumbuh dalam cawan Petri-nya itu tidak mau berada di dekat si kapang. Nah, setelah mengamati dua hal ini, Fleming mengatakan, lucu juga ya, sebelum akhirnya mengambil kapak itu sebagai sampel dalam rangka menyelidiki alasan dibalik kesenggangan beberapa bakteri untuk tumbuh di sekitar kapang. Fleming pun ini menemukan bahwa kapang itu merupakan spesies Penicillium notatum. Zat inilah yang kemudian ia namakan dengan penicillin dan menjadi antibiotik pertama yang diproduksi dalam organisme hidup serta berhasil diekstraksi dan dideskripsikan oleh seorang saintis. Kita langsung saja pada antibiotik. Resiko antibiotik. Antibiotik itu dia merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi maupun bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Namun dia memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Fungsi dari antibiotiknya itu untuk membunuh mikroorganisme, membantu sistem pertahanan alami tubuh. Pertahanan tubuh kita. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana syarat-syarat dari antibiotik. Syarat dari antibiotik itu ada 3. Yang pertama itu mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, tidak menimbulkan terjadinya resistensi dan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menimbulkan pengaruh samping yang buruk. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antibiotik. Yang pertama itu ada konsentrasi zat antibiotik. Jadi kita itu harus mengetahui konsentrasi zat antibiotik ini agar tidak terjadi kerusakan pada antibiotik. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus tahu waktu penyimpanannya. Waktu penyimpanan ini sangat mempengaruhi aktivitas dari antibiotik. Dan kemudian ada sifat-sifat mikroba. Dan yang ketiga itu ada sifat-sifat mikroba. Yang keempat itu ada suhu lingkungan. Nah, mekanisme kerja dari antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik itu pertama, menghambat sintesis dinding sel. Nah, tempat kerja dari antibiotik pada dinding sel bakteri itu adalah lapisan peptidolikan. Nah, lapisan ini sangat penting dan mempertahankan kehidupan bakteri dari lingkungan yang hipotonik, sehingga kerusakan atau hilangnya lapisan ini akan menyebabkan hilangnya kekakuan dinding sel dan akan mengakibatkan kematian. Nah, yang kedua ada menghambat fungsi membran plasma. Nah, contohnya itu antimikroba yang bekerja melalui mekanisme ini adalah amphoterisin B, colistin, imidazol, polyen, dan polimiskin. Sitoplasma pada sel-sel hidup berkaitan dengan membran sitoplasma yang berperan di dalam barir permeabilitas selektif. Dia ini berfungsi di dalam transport aktif dan mengontrol komposisi internal dari sel. Nah, yang ketiga
ada menghambat sintesis asam nukleat. Nah, ini dia merupakan rifampin yang menghambat pertumbuhan bakteri melalui pengikatan pada DNA dan RNA. Rantai polipeptida dari enzim polimerase melekat pada faktor yang menunjukkan spesifitas di dalam pengenalan letak promoter dalam proses transkripsi DNA. Nah, rifampin ini berikatan secara non-kovalen dan kuat pada subunit RNA polimerase dan mempengaruhi proses inisiasi secara spesifik, sehingga dia mengakibatkan hambatan pada sintesis RNA bakteri. Dan yang keempat itu menghambat sintesis protein. Nah, mekanisme kerja antibiotik golongan ini itu belum diketahui secara jelas, karena bakteri memiliki ribosom 70S, sedangkan mamalia memiliki ribosom 80S. Subunit dari masing-masing tipe ribosom, komposisi kimiawi dan spesifitasnya itu fungsional jelas berbeda, sehingga dapat dijelaskan mengapa obat-obat antimikroba itu dapat menghambat sintesis protein pada ribosom bakteri tanpa menimbulkan efek pada ribosom mamalia. Antibiotik yang kerja melalui mekanisme itu ada aminoglikosida, ada tetrasiklin, ada chloramphenicol, ada makrolid. Dan yang terakhir itu ada menghambat metabolisme folat. Nah, mekanisme trimetropin dan sulfonamid mempengaruhi metabolisme folat melalui penghambatan kompetitif biosintesis tetrahidrofolat yang bekerja sebagai pembawa satu fragmen karbon yang diperlukan untuk sintesis DNA, RNA, dan protein dinding sel. Nah, senyawa-senyawa yang terkandung dalam antibiotik ini ada penisilin, ada cefazloporin, ada tetrasiklin, dan makrolid. Yang kedua, kita masuk pada antiseptik. Sejarah antiseptik itu dimulai pada zaman kuno. Pada zaman kuno, antiseptik ini telah digunakan sejak zaman dulu, yakni pada zaman Mesir dan Yunani kuno. Dia menggunakan resin, nafta, minyak, sayur, dan rempah-rempah. Nah, pada abad pertengahan, dia sudah menggunakan alkohol untuk digunakan sebagai antiseptik. Nah, kemudian di zaman modern pada tahun 1861 silam, Joseph Lister menemukan bahwa operasi yang tidak steril dapat mengakibatkan pembusukan. Apa sih itu antiseptik? Antiseptik ini dia merupakan bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasotrenik mikroorganisme pada jasad hidup dengan kadar yang tinggi. Nah, jadi kita bisa mengetahui syarat dari antiseptik, yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme serta membunuh mikroorganisme pada kulit hidup. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah konsentrasi, pH, dan zat pelarut. Konsentrasi pH dan zat pelarut ini sangat mempengaruhi aktivitas dari antiseptik. Nah, pH yang dibutuhkan itu biasa pH asam, itu dari 0 sampai 7. Nah, kemudian ada faktor mikroba, jumlah dan bentuknya. Jadi, bentuk dari suatu mikroba itu dapat mempengaruhi antiseptik ini. Dan kemudian ada faktor lingkungan. Yang keempat ada waktu pemaparannya. Nah, kemudian kita lanjut di mekanisme kerja dari antiseptik. Nah, mekanisme kerja antiseptik ini pada bakteri yaitu dengan merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Nah, senyawa yang terkandung dalam antiseptik ini adalah ada etanol, iodin, klorheksidin, triklosan, dan timol. Yang ketiga ada desinfektan. Nah, sejarah penemuan desinfektan itu pertama kali dilakukan oleh Muslim Al-Razi atau Razes, ditemukan dalam kitab Al-Hawi atau Al-Hawi fil Al-Tib yang diartikan menjadi The Comprehensive Book on Medicine. Nah, desinfektan ini merupakan bahan kimia atau pengaruh fisika yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, syarat dari desinfektan yaitu dapat mencegah terjadinya infeksi, dapat membunuh mikroorganisme pada benda mati.
Antiseptik dan desinfektan ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membunuh mikroorganisme. Tetapi antiseptik itu dia hanya membunuh pada kulit hidup, sedangkan desinfektan dia itu pada benda mati. Jadi mereka memiliki kesamaan tapi memiliki juga perbedaan. Nah, kemudian kita melangkah pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas desinfektan. Yang pertama itu ada jumlah mikrobia patogen. Berarti kita harus mengetahui jumlah mikroba patogennya, sehingga yang dapat mempengaruhi efektivitas desinfektannya. Kemudian ada faktor peralatan medis seperti perlakuannya, beban kandungan, struktur fisik larutan yang berisi mineral. Nah, perlakuannya itu bagaimana? Perlakuan terhadap desinfektan tersebut. Nah, jadi perlakuan itu kita harus bersih ya, supaya desinfektan juga tidak mempengaruhi, maksudnya tidak mempengaruhi efektivitas desinfektan tersebut. Yang ketiga itu ada waktu pemaparannya. Keempat itu ada faktor desinfektannya seperti pH. Nah, mekanisme kerja dari desinfektan itu, mekanisme kerja antiseptik yaitu dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Nah, senyawa-senyawa yang terkandung dalam desinfektan itu hampir sama juga dengan antiseptik, yaitu alkoadil, tapi desinfektan ini hanya memiliki yang sama dengan antiseptik, yaitu sama-sama memiliki alkohol saja. Setelah itu dia senyawa yang lain itu yang terkandung dalam desinfektan itu ada aldehid dan klorin. Yang keempat, ada preservasi. Nah, preservasi itu merupakan suatu usaha menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Nah, syarat-syarat dari preservasi ini dia dapat mereduksi atau mengurangi laju metabolisme mikroorganisme, dapat memelihara biakan sebaik mungkin. Preservasi ini sama saja dengan pengawet. Ya. Kita lanjut saja dengan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas preservasi. Nah, itu faktor-faktornya itu seperti konsentrasi dari sebuah pengawet itu. Kita harus mengetahui konsentrasinya itu berapa, kemudian harus mengetahui pH lingkungannya. Berarti dia memiliki pH asam. Kan pengawet berarti dia harus asam dari 0 sampai 7. Yang ketiga ada jenisnya, jumlah, usia, dan sifat organismenya. Jadi kita harus tahu jenis organismenya, mikroorganisme itu apa, jumlah mikroorganismenya itu apa, yang sehingga dia dapat mempengaruhi aktivitas preservasi. Kemudian itu suhu, kita harus mengetahui suhu yang dapat mempengaruhi aktivitas preservasi itu. Kemudian ada yang terakhir itu ada sifat fisik dan kimia substrat. Lanjut di mekanisme kerja dari preservasi, mekanisme kerja antiseptik mekanisme kerja dari preservasi yaitu mikroba yang ditambahkan dalam produk. Mikroba ditumbuhkan terlebih dahulu hingga mengalami perubahan karakteristik terhadap produk sehingga produk menjadi awet. Sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Saya hanyalah manusia biasa. Saya ucapkan terima kasih lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.